Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat jemaat sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan ibadah di pagi hari ini, di mana hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Adelia Anastasia Yuwana Marta dari GKJ Pasar Minggu dalam rangka pertukaran pelayan firman Minggu Okemene. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bulan Sri Masih, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau yang memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Jemaat yang kasih Yesus Kristus, nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Ayub 42 ayat 5 yang berkata demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jemaat silakan duduk. Kita bersama-sama masuki di dalam perintah Allah dengan pengakuan dosa. Jemaat diundang untuk nyanyi dari TKJ 212 ayat 1. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Masuki dalam pengakuan dosa kita.
ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Oleh sebab itu, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita mengaku kehadirat Tuhan, kehadirat Allah yang Maha Kudus dengan secara berbalasan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu masih muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkau Tuhan Allah. Beritahukanlah jalan-jalanmu padaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Aku Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Ya Allahku, dicayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Dicayamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terhilang. Bersama kita mendengarkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitahukan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Tuhan dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan membaca Mazmur dan kita lakukan sambil berdiri. Terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 8. Bersautan bagian yang menjorok keluar saya bacakan dan hadirin sekalian bagian yang menjorok ke dalam. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan
Lalu ia menjawab, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya perkenalkan saya, Pendeta Adelia Atatesia Yuana Marta. Saya melayani di GKJ Ebenezer Pasar Minggu. Ini baru pertama kali saya melayani di GKP Kramat. Rasanya tidak sah kalau tidak berkenalan dulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita hari ini untuk bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Salam kenal dengan dari saya, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, mari sebelumnya kita menyatukan hati kita, menenangkan pikiran kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk menyatukan hati dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk hari ini, untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Sungguh luar biasa Tuhan, Kau menyatukan kami, mengumpulkan kami kembali di rumah-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa kepada kami semua, sehingga kami bisa berkumpul bersama. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ya Bapa, hari ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Tuntun kami Tuhan untuk kami bisa beradaptasi dengan baik di era new normal ini, sehingga sungguh Tuhan kami terus bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa terus menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang kami temui. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang menguasai pikiran dan hati kami, tuntun kami Tuhan di dalam jalan-Mu, di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau saja Tuhan yang berfirman, dan biarlah kami semua menaatinya, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan kitab pada hari ini diambil dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku
dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merebaknya wabah COVID-19 membuat banyak sekali pandangan teologis yang kita baca, kita dengarkan gitu kan, yang semuanya itu beraneka ragam. Yang itu bisa kita terima baik dari pemuka agama itu sendiri maupun di antara kita. Dan tidak jarang selama 2 tahun ini kalau kita perhatikan, wabah bencana itu selalu dikait-kaitkan dengan konsep hukuman Allah. Mungkin ini juga tidak disadari gitu kan, karena dari kecil, dari sekolah minggu kita sudah akrab dengan kisah-kisah di dalam Alkitab, misalnya tentang murka Allah atas dosa manusia, kemudian kisah tentang Nuh dan banjir besar atau air bah, kemudian peristiwa Sodom dan Gomora, maupun 10 tulah di Mesir gitu kan, dan masih banyak yang lain. Dan itu melekat betul di dalam pemikiran orang-orang Kristen, sehingga ketika ada suatu peristiwa meledak seperti halnya COVID-19 ini, orang langsung menghubungkannya, mengaitkannya dengan peristiwa itu. Dan ini yang kemudian menjadi rancu. Tidak sedikit orang kemudian merasa bahwa saya masih mengingat betul Bapak Ibu ketika itu melayani ada salah satu jemaat yang meninggal gitu kan, karena COVID, tetapi keluarganya tidak terima bahwa anggota keluarganya yang meninggal itu dikatakan di dalam ibadah renungan bahwa beliau ini meninggal karena COVID gitu. Karena ya itu tadi Bapak Ibu, anggapan, pandangan, apa yang dia baca, apa yang dia dapatkan itu betul-betul melekat, sehingga dia merasa bahwa COVID ini penghukuman dari Tuhan. Dia merasa bahwa anggota keluarganya yang meninggal ini meninggal karena Tuhan menghukum gitu kan. Dan itu membuat dia malu. Sampai Bapak Ibu yang membuat kami kemudian waduh kok jadinya kayak gini ya. Itu sampai beliau menyatakan keberatannya ketika ibadah itu kemudian diunggah ke YouTube gitu kan. Beliau mengatakan bahwa tolong jangan diunggah ke YouTube. Karena saya merasa malu tadi, saya merasa bahwa kenapa Tuhan masih belum bisa menerima, kenapa Tuhan menghukum orang yang sangat saya kasihi ini sampai beliau meninggal dunia. Nah, itu real Bapak Ibu, itu real betul-betul. Sehingga di sini Bapak Ibu dan Saudara, tidak hanya pandangan tentang bencana sebagai hukuman dari Allah, orang pun masih ada yang memandang bahwa kondisi buruk yang terjadi di dalam kehidupan seseorang itu merupakan bagian dari kutuk yang diberikan oleh Allah atas dosa yang pernah dia lakukan atau atas dosa yang pernah dilakukan oleh keluarganya sebelumnya. Memang di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan ada kutuk, ada berkat. Gitu kan? Tetapi di sini Tuhan memberikan hikmat pada kita untuk membaca itu semua di dalam konteksnya. Sehingga seperti yang terjadi dalam peristiwa Ayub ini, pengalaman iman Ayub ini, ketika dia bertemu dengan ketiga teman-temannya yang bernama Elifas, Bildad, dan Sofar, mereka bertiga melihat kondisi Ayub yang begitu menyedihkan
dan meyakini bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Asumsi mereka ketika itu sama seperti pada umumnya orang-orang pada zaman itu yang beranggapan bahwa berkat, kekayaan itu merupakan anugerah dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan atas segala kebaikan yang sudah dilakukan. Sedangkan musibah adalah hukuman atas dosa. Maka melihat kondisi Ayub yang mengenaskan, mereka membuat kesimpulan bahwa kondisi buruk atau musibah yang menimpa Ayub disebabkan oleh dosa-dosa Ayub yang sudah Ayub lakukan. Misalnya seperti ketika dia menutupi kesalahan anak-anaknya. Bapak Ibu mungkin masih ingat gitu kan? Karena anak-anaknya sudah melakukan kesalahan yang cukup membuat Tuhan mengingatkan Ayub sehingga dia kemudian cepat-cepat meminta ampun kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu ada di pasal yang pertama. Sehingga yang terjadi bukan penghiburan dan penguatan yang diterima oleh Ayub dari ketiga teman-temannya, tetapi pandangan penghakiman atas kesimpulan dari asumsi ketiga teman Ayub. Ketiga teman Ayub ini mulai memberikan pandangan mereka sesuai dengan pengertian mereka sendiri tentang Tuhan dengan mengatakan tadi Ayub bersalah dan Ayub layak dihukum. Dan jika Ayub bertobat, maka semua akan kembali seperti sedia kala. Atau bisa dikatakan dalam situasi ini adalah semua kembali normal, gitu kan? Nah, kita mengetahui bersama bahwa Ayub dari awal mencoba untuk menerima semua musibah yang terjadi dalam hidupnya. Kalau kita membuka Bapak Ibu bersama di pasal 1 ayat 21, kita coba membuka kembali kitab kita yang kita bawa di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Di situ Ayub mengatakan, dan ini bagian yang paling sering kita dengar, Tuhan sudah memberi, Tuhan yang mengambil kembali. Terpujilah Tuhan. Dan itu luar biasa loh Bapak Ibu. Tidak semua orang mampu mengatakan itu. Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang mengambil kembali. Artinya di sini ada kesadaran bahwa semua yang dia miliki, baik itu keluarga, baik itu harta benda, apapun yang ada pada dia, konsepnya adalah itu semua milik Tuhan, betul kan? Sehingga dia tidak punya hak sebenarnya atas semua pemberian Tuhan. Semua ini milik Tuhan kok. Tuhan juga berhak untuk mengambil ini semua. Karena di sini Ayub bisa mengatakan demikian. Ayub bisa melihat bahwa semua ini adalah milik Tuhan dan kalau Tuhan meminta ya nggak apa-apa. Tuhan berhak untuk itu. Bahkan ketika istrinya menyatakan ketidaksetujuannya dengan sikap Ayub di pasal 2 ayat 10 misalnya, Ayub masih bisa mengatakan kepada istrinya, jika kita menerima hal yang baik dari Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan, jika kita menerima hal yang baik dari Tuhan, mengapa kita tidak menerima yang buruk? Jika kita menerima hal yang baik dari Tuhan, mengapa kita tidak menerima yang buruk? Artinya Bapak Ibu, Ayub menyadari betul. Kalau kita sudah diberikan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan, semuanya dicukupi, semuanya dipenuhi, apa yang diminta itu diberikan tepat pada waktunya. Kita tidak dibiarkan kekurangan. Kalau Tuhan sudah memberikan sedemikian rupa yang begitu luar biasa, kalau Tuhan memberikan suatu hal yang buruk, bukankah itu bagian dari proses kehidupan? Bukankah itu bagian dari kasih Tuhan juga? Ayub masih bisa mengatakan itu Bapak Ibu dan Saudara.
Hanya saja ketika berjalannya waktu, di mana ketika kondisinya semakin memburuk dan sudah diambang batas penerimaan diri Ayub, kemudian Ayub menyatakan ketidakadilan yang Tuhan berikan kepadanya. Ayub mengakui telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kecil yang pada umumnya dilakukan oleh manusia. Itu bisa kita lihat di pasal 13 ayat 26 ataupun pasal 14 ayat 4. Tapi semuanya itu enggak sepadan gitu dengan penderitaan yang harus dia tanggung sampai dengan saat itu. Di sini Bapak Ibu, kita menyadari betul, iya, kemampuan kita, kekuatan kita itu ada batasnya. Dan itu adalah kondisi yang wajar. Ketika kita kemudian bertanya, kenapa Tuhan? Awalnya kita bisa menerima, tapi kemudian kita tidak mampu, kita enggak kuat. Dan di dalam ketidakmampuan ini, di dalam kerentanan ini, nah ini yang harus kita ingat, bahwa kita itu, manusia itu adalah bukan barang ya, kalau barang itu kan benda mati ya, tetapi buatan Allah atau ciptaan Allah yang rentan. Dan ketidakmampuan ini adalah batas kerentanan manusia. Dan itu adalah batas kerentanan Ayub. Tapi di situ bagian yang butuh untuk dikeluarkan. Supaya orang itu kemudian kalau dipendam terus-menerus, tentu Bapak Ibu tahu dampaknya adalah dia bisa menjadi depresi gitu kan. Nah, Ayub sudah di ambang batas ini. Sehingga dia ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan Tuhan tidak menyalahkan itu. Karena Tuhan menyadari bahwa ciptaannya ini, manusia ini adalah makhluk yang rentan. Tuhan tahu betul siapa manusia yang Dia ciptakan itu. Sehingga Tuhan mendengarkan itu semua. Dan di sini Bapak Ibu menjadi menarik. Disinilah dari pergumulan hidup Ayub ini kita bersama belajar bahwa penting sekali untuk bisa menyaring segala informasi yang kita terima. Karena saya yakin melalui alat komunikasi yang kita miliki dan akses informasi yang semakin mudah untuk kita dapatkan, membuat kita sampai dengan saat ini memudahkan kita untuk menerima berbagai macam tafsir atau pandangan dari berbagai macam sudut pandang yang membuat kita terkadang menjadi gelisah, ketakutan yang berlebihan, atau bahkan seperti Ayub yang menjadi marah karena tidak bisa menerima pernyataan yang diberikan kepadanya. Yang semuanya itu membuat emosi seseorang menjadi tidak stabil. Yang dampak buruk dari emosi yang tidak stabil ini adalah daya imun yang terus menurun sehingga dapat membuat seseorang tidak mampu menghadapi lagi serangan virus misalnya COVID-19 ini. Dan yang terjadi adalah membuat orang kemudian justru tidak semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi justru semakin menjauhkan diri kepada Tuhan. Dari Tuhan. Inilah yang terjadi setidaknya 2 tahun ini. Dan dari 2 tahun ini kita belajar banyak terkait dengan bagaimana kita harus menyikapi setiap informasi yang kita terima, terutama pemahaman mengenai situasi dan kondisi terkait dengan bencana, musibah, dan rencana Allah di dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Melalui kitab Ayub ini kita bersama mendapatkan pemahaman bahwa bencana atau musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, ini yang dikatakan oleh Zofar, Bapak Ibu masih ingat? Bukan Zofar, tapi yang keempat,
teman Ayub yang kemudian merefleksikan semuanya ini, bahwa bencana atau musibah yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan karena dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga kemudian Allah memberikan penghukuman, bahkan kutukan, tetapi musibah, bencana merupakan bagian dari proses kehidupan yang mampu menolong kita untuk semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, sama seperti halnya Ayub dalam kesadarannya bahwa semua yang telah terjadi dalam hidupnya ada dalam rencana Allah. Dan Allah ingin membentuk dia menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam iman akan Allah. Itu kenapa Bapak Ibu di ayat 2 gitu kan, di pasal 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Bahwa di dalam hal yang terburuk situasi sekalipun, dalam bencana, dalam musibah, dalam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, Tuhan turut campur di dalamnya. Yang tujuannya adalah membentuk kita supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Karena itu sangat penting bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara, untuk bisa membangun relasi yang dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa berkomunikasi atau berbicara dengan benar dan secara intim kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya kita berbicara pada Allah? Kita berbicara dengan rekan kerja kita saja gitu kan, anak kita, keluarga kita aja, belum tentu bisa paham. Betul kan Bapak Ibu? Kita berkomunikasi sekarang saja bukan suatu hal yang mudah, karena kita harus menggunakan media atau alat gitu kan. Kita belum bisa bertemu secara langsung. Dan kalaupun kita bertemu secara langsung pun, orang juga tidak bisa mudah untuk memahami apa yang kita bicarakan. Atau mungkin apa yang kita inginkan. Terus bagaimana kita bisa berbicara dengan Allah? Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Yang kelihatan saja kita sulit, apalagi yang tidak kelihatan. Bukankah itu yang dialami oleh Ayub? Tapi kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita membaca di dalam kitab Ayub ini, Ayub berusaha berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah yang tidak kelihatan itu di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Ketika dia sudah mengatakan unek-uneknya kepada Tuhan, ketika dia sudah mengatakan semua yang ada di dalam hatinya, itu sebenarnya Ayub sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Ayub sedang berbicara dengan Tuhan. Ayub sedang mengkomunikasikan apa yang ada di dalam batinnya, apa yang ada di dalam pikirannya. Tuhan mungkin tidak kelihatan, Tuhan mungkin tidak ada di depan kita, Tuhan mungkin tidak ada di samping kita, tetapi Tuhan mendengarkan setiap apa yang kita katakan kepadanya. Dan itu yang dilakukan kan antara Tuhan dengan Ayub ini. Tuhan mendengarkan itu. Tuhan mendengarkan seruan Ayub. Itu kenapa dia mengutus anaknya, sahabat Ayub yang keempat, untuk berbicara kepada Ayub. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri berbicara kepada Ayub. Dan mungkin tanpa sadari Tuhan sendiri juga sedang berbicara dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui orang-orang terdekat kita. Bahkan melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Dan itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, yang dibutuhkan adalah kepekaan kita untuk bisa merasakan bahwa itu adalah Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Dan bagaimana kita bisa peka dengan itu semua? Sebenarnya kita sudah melakukan itu. Hanya saja terkadang kita kurang tekun, kurang konsisten dalam melakukannya. Siapa sih yang gak pernah berdoa? Ada di antara Bapak Ibu di sini yang belum pernah berdoa seumur hidupnya? Ada? Gak ada kan? Semua kita pernah berdoa. Mau makan saja berdoa kan Bapak Ibu? Mau bekerja saja berdoa kan Bapak Ibu? Iya kan? Itu kita lakukan. Hanya saja terkadang itu suatu hal yang formalitas, suatu hal yang rutin yang biasanya, gitu kan? Tapi pernahkah kita berdoa secara sungguh-sungguh meluangkan waktu khusus buat Tuhan? Secara pribadi meluangkan waktu untuk Tuhan. Apakah sudah pernah? Mungkin sudah. Tapi apakah itu sudah dilakukan secara konsisten? Nah, ini dia Bapak Ibu dan Saudara. Terkadang nanti dululah, Tuhan saya masih capek, saya pengen istirahat, saya pengen tidur dulu, besok pagi masih bisa. Itu terus, akhirnya besok gitu kan, sama kayak orang mau diet. Gak apa-apa lah, hari ini makan aja, kan bisa besok. Besok ketunda, besok lagi, besok ketunda, besok lagi. Akhirnya tidak berdoa, tidak meluangkan berdoa yang meluangkan waktu secara khusus, hanya ingin berbicara dengan Tuhan. Dan itu juga ketika kita melakukan pendalaman Alkitab, sarasehan, bedah kitab, udahlah hari ini saya absen ya, saya ikut besok. Akhirnya nggak ada, bubar semua gitu kan. Dan di sini Bapak Ibu, terkadang kita berdoa hanya ketika kita punya persoalan atau ada sesuatu yang kita butuhkan sehingga kita mohon pada Tuhan. Pingin punya pacar Tuhan, saya kok masih jomblo sampai dengan hari ini. Tiap hari ke gereja berdoa di depan gitu kan. Kalau ada doa Sabtu pagi mesti ikut doa Sabtu pagi, tapi kalau sudah dapat pacarnya, sudah menikah gitu kan, Tuhan makasih ya, nggak pernah datang lagi tuh. Ketika ber-PA atau sarasehan, karena memang ya saya sedang tertarik dengan temanya atau sedang ingin gitu kan untuk membahas itu, tapi kalau tidak tertarik atau tidak punya keinginan, maka ya sudah, besok-besok aja ya. Disinilah tanpa kita sadari semua yang kita lakukan hanya karena kita sedang ingin. Hal ini yang membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak terpelihara dan terjaga dengan baik. Karenanya hari ini kita bersama mau memulai untuk secara tekun dan konsisten berkomunikasi dan bergumul bersama dengan Tuhan. Sehingga yang kita bisa lakukan bersama-sama adalah ketika kita mampu untuk konsisten, mampu untuk bergumul dengan tekun pada Tuhan, pada akhirnya kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di saat kondisi saat ini. Bukan hanya bercerita tentang siapa Tuhan dalam kehidupan saya saja, tetapi juga bisa bersaksi tentang bagaimana Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagaimana baiknya Tuhan menemani saya ketika saya sakit COVID-19. Bagaimana Tuhan memulihkan saya dari sakit COVID-19. Bagaimana baiknya Tuhan memelihara saya selama saya sakit COVID-19. Bagaimana cara Tuhan menggerakkan saya untuk tidak berhenti berupaya membangun kehidupan di tengah kondisi saat ini yang hampir perekonomian itu mandek, atau kalau itu mandek itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya berhenti gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa terus melihat peluang-peluang yang ada, kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk kita bangkit secara ekonomi.
Disinilah kita bersama diajak untuk kemudian bisa berbagi pengalaman iman bersama dengan Allah kepada siapapun mereka. Sehingga mereka juga bisa merasakan Allah itu menyentuh mereka. Kasih Allah itu juga ada di dalam kehidupan mereka. Kasih Allah itu terus menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Kasih Allah itu terus setia sampai dengan hari ini. Sehingga seperti halnya Ayub, pada akhirnya kita bisa bersama menjadi saksi hidup yang dipakai oleh Allah untuk bisa melihat kehidupan dengan cara yang lebih baik dan bisa saling memulihkan di dalam kehidupan itu sendiri. Kiranya Tuhan terus menolong Bapak Ibu semua, terus memampukan Bapak Ibu semua untuk bisa menjadi saksi hidup Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami tim Paduan Suara Jemaat GKP Kramat akan mengikuti satu kompetisi Pespa Rawi virtual yang diselenggarakan oleh Sinode pada tanggal 13 November 2021. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan seluruh jemaat GKP Jemaat Kramat yang sudah mendukung kami. Kami sudah berlatih dari bulan September dan pada tanggal 13 November nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan penampilan kami di kanal YouTube Sinode dan juga pengumumannya. Kami berharap warga jemaat terus mendukung kami, mendoakan kami sehingga kami juga boleh memberikan yang terbaik. Kami sudah berusaha, tetapi hasilnya kami akan serahkan kepada Tuhan. Melalui pujian ini, kami semua tim, ada 29 orang, mungkin ada beberapa yang tidak hadir pada hari ini, berusaha belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui pujian yang kami berikan, biarlah itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin membawakan satu buah pujian tentang permohonan kami, supaya setiap apa yang kami berikan, sekecil apapun, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Semoga pujian ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya.
Baik Bapak Ibu, kita diundang bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dari segala tempat dan abad yang kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ibadah di gedung gereja, juga kami mau menyapa Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah di kediaman masing-masing. Mohon perhatian sejenak untuk warta selama sepekan. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Ibu Pendeta Adelia Anastasia Yuwana Marta SSI. Terima kasih Ibu Pendeta untuk pelayanannya. Kepada prokantor, pemain musik, multimedia, serta pengisi pujian, dan setiap bagian kita yang terlibat dalam ibadah minggu ini. Jika memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke dalam warta jemaat, mohon perhatian untuk pesan bulan reformasi dari PGI DKI Jakarta yang akan saya bacakan. Pesan bulan reformasi Majelis Pekerja Harian PGI DKI Jakarta, Minggu 24 Oktober 2021. Dengan penuh sukacita dan keyakinan kepada Allah Tritunggal yang Esa, MPH PGI DKI Jakarta menyapa seluruh umat Kristiani di DKI Jakarta, secara khusus umat yang berhimpun dalam gereja anggota dan POK, seraya mengajak untuk bersama-sama mensyukuri kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dalam memelihara dan memberkati kita, gerejanya. Dalam bulan reformasi di masa pandemi ini, tepatnya minggu ini yang sedang kita rayakan dalam bentuk pertukaran pelayan firman antar gereja-gereja anggota dan POK, maka MPH PGI DKI Jakarta mengingatkan kita kembali tentang spirit dan makna dari reformasi sebagaimana yang telah dimulai oleh para reformator pada abad 16 yang lalu. Kami memandang bahwa reformasi pada masa kini hendaknya dimulai dari reformasi spiritual yang kemudian akan terwujud dalam setiap aksi nyata yang memberkati sesama. Melalui reformasi spiritual itu kita akan menemukan kembali spirit dari sola gratia, sola fide, dan sola scriptura yang dapat dimaknai seperti ini. Hanya karena anugerah Tuhan, gereja dipanggil dan dimampukan untuk mewujudkan kehidupan persekutuan dan pelayanan yang inklusif, terbuka, dan bukan eksklusif. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, gereja dapat melangkah untuk menghadirkan shalom, baik bagi sesama warga gereja maupun kepada warga masyarakat DKI Jakarta. Hanya di dalam terang Alkitab yang adalah firman Allah, gereja dapat bercermin dan memperbaharui diri seturut firman-Nya untuk menyatakan eksistensi gereja yang berdampak baik bagi sesama. Dengan menghayati reformasi dalam spirit seperti ini, niscaya akan terus terjadi pembaruan-pembaruan yang signifikan dalam gereja, sehingga dalam masa-masa yang tidak mudah ini, eksistensi kita sebagai gereja Tuhan dapat tetap dilihat dan dimaknai secara nyata oleh siapapun. Akhirnya marilah dengan spirit reformasi kita teguh berpegang dalam kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 15-16. Tuhan Yesus memberkati. Jakarta, 21 Oktober 2021. Majelis Pekerja Harian PGI DKI Jakarta. Untuk kegiatan selama sepekan,
Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, seperti biasa akan tetap dilakukan kegiatan kebaktian rumah tangga yang dimulai pukul 19.30, diawali dengan sapaan bincang hangat kaum lansia, dan ruang Zoom akan dibuka pukul 19. Dan setelah ini akan diadakan ibadah sekolah minggu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari mempersiapkan adik-adik anak-anak sekolah minggu untuk kegiatan ibadah sekolah minggu. Dan ibadah pemuda remaja pada hari ini pukul 5 sore secara Zoom dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Elsa. Dan untuk ibadah kaum perempuan pada hari Rabu 27 Oktober pukul 19 dan kaum pria pada hari Sabtu 30 Oktober pukul 19. Untuk persiapan pelayanan KRT dan kategoria akan dilaksanakan hari Selasa mulai pukul 8 di gedung gereja. Mohon kesiapan bagi pelayan firman untuk persiapan pada hari Selasa. Untuk bidang kesan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021 dengan nas ulang tahun terambil dari Amsal 4 ayat 10. Demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tetap dukung dalam doa bagi anggota jemaat yang dalam kondisi sakit, dalam pergumulan, juga para lansia. Informasi berita kelahiran, telah lahir dengan selamat putri pertama dari keluarga Bapak Martin Nusi dengan Ibu Cynthia Dewi Domingus pada hari Kamis 21 Oktober 2021 di RSUD Matraman. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anak diberi nama Gloria Felicia Nusi, dan oleh karenanya Majelis Jemaat dan seluruh keluarga jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga. Untuk bidang sarana dan dana akan dilaksanakan visitasi Majelis Jemaat ke GKP Tamiang yang direncanakan akan dilakukan pada hari Sabtu 6 November 2021. Dan untuk undangan pertemuan dengan TP2J dan tim acara yang rencananya akan dilaksanakan pada hari ini akan dilakukan di minggu depan tanggal 31 Oktober 2021. Oleh karenanya mohon kesiapan bagi tim acara dan TP2J untuk pertemuan di minggu depan di gedung RSI, di ruang RSI. Untuk informasi keuangan, Bapak Ibu dapat lihat dalam warta cetak. Bila mana ada koreksi dapat menghubungi Majelis Jemaat. Demikian warta jemaat selama sepekan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyatukan hati di dalam doa syafaat yang nanti kita akan mengakhirinya bersama di dalam doa Bapa kami. Mari kita menyatukan dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur atas segala yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh Bapa, Engkau ada Allah kami yang luar biasa. Dan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan, kami masih bisa bertahan sampai dengan hari ini. Bahkan Engkau menuntun kami untuk kami bisa terus berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, baik kepadamu maupun sesama kami. Karena itu sebagai wujud kami, wujud rasa syukur kami, terima kasih kami, untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mendoakan saudara kami, keluarga kami, yang saat ini ya Tuhan, masih bergumul dengan sakit penyakitnya. Masih dengan bergumul dengan segala yang menjadi beban di dalam hidupnya. Kami sungguh mohon padamu, kiranya Engkau menjamah satu persatu saudara-saudara kami terkasih ini, sehingga mereka bisa bangkit, mereka bisa merasakan betul kasih-Mu di dalam kehidupan mereka, yang memampukan mereka untuk melihat bahwa Engkau tetap setia bersama dengan mereka, bahwa Engkau selalu ada untuk mereka, dan bahwa Engkau akan terus memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena itu kami sungguh mendoakan Ibu Pratiwi Legio, Ibu Surtinah, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asi Hati Banyutawa, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman,
Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta KNH Siregar, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Nunuhitu, Ibu Aura Manalu, Ibu Riyati Danince, Ibu Umina, Bapak Surya Rukmantara, dan Bapak Henry Kristanto. Kami percayakan ya Tuhan segala sesuatunya di dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah kami yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti untuk memelihara kehidupan anak-anaknya dan memberikan pemulihan bagi kehidupan anak-anaknya. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati di dalam sukacita, terutama bagi keluarga yang baru saja menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu, yang telah menerima anugerah yang luar biasa di dalam diri anak kami terkasih, Gloria Felicia Nusi. Kiranya keluarga Bapak Martin dan Ibu Sentia terus Engkau kuatkan, terus Engkau berikan, kecukupkan, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan Engkau penuhi. Kami juga mohon padamu ya Tuhan, kiranya Engkau juga memelihara kehidupan kami satu persatu di antara kami, terutama bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang berulang tahun, baik itu bagi Audrey, Bapak Guru, Nicholas, Joshua, dan Andre. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau terus memberkati mereka dan Engkau terus menuntun dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk terus bersyukur atas setiap hal yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, atas berkat yang Engkau selalu curahkan hari demi hari di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa terus memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon ya Tuhan yang Maha Baik, bagi anak-anak kami yang saat ini Tuhan, mereka yang sedang bersekolah, mereka yang sedang kuliah, mereka yang sedang melanjutkan studi mereka, tuntun mereka Tuhan, tolong mereka, kami tahu mereka lelah dengan kondisi saat ini Tuhan, tapi kami percaya mereka bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah Engkau berikan, maupun kami sebagai orang tua berikan kepada mereka, sehingga mereka meskipun di dalam kondisi terlelah sekalipun, mereka tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar dengan tekun dan dengan baik. Kami juga mohon supaya Engkau terus menuntun mereka di dalam pergaulan mereka. Engkau menemani mereka, memimpin mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, supaya mereka tidak mudah untuk jatuh ke dalam pencobaan yang saat ini Tuhan. Banyak sekali anak-anak-Mu jatuh di dalamnya, baik itu narkotika maupun seks bebas, atau apapun Tuhan yang menyimpang dalam kehidupan mereka karena kondisi yang sedang menghimpit, sehingga tidak jarang mereka kemudian melakukan hal yang salah. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun anak-anak kami, untuk anak-anak kami ini bisa waspada, mawas diri, bisa menjaga pikiran dan hatinya, memelihara diri mereka di dalam firman yang terus mereka dengarkan, di dalam firman yang terus mereka gumulkan, dan di dalam firman yang terus mereka lakukan di sepanjang hidup mereka. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati keluarga-keluarga yang masih merindukan buah hati dalam kehidupan mereka. Engkau terus memberikan mereka kesabaran, Engkau terus memberikan mereka keluasan hati untuk menyerahkan segala sesuatunya seturut dengan rencana-Mu, karena kami begitu yakin dan percaya segala sesuatu yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami itulah yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami percaya Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya. Begitu juga bagi anak-anak kami yang merindukan pasangan, memberikan teman hidup, Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka, menolong mereka untuk mereka bergerak, menemukan pasangan yang telah Engkau sediakan bagi mereka untuk mereka bisa berjalan bersama, mengarungi kehidupan ini di dalam tuntunan firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon bagi setiap kami Tuhan, yang mengusahakan kehidupan ini, baik dengan membuka usaha baru maupun
di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami lakukan. Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang memampukan kami, menolong kami, untuk kami bisa tekun dalam setiap usaha yang sedang kami buka maupun sedang kami jalani. Tuhan terus menolong kami untuk kami juga mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang sudah dipercayakan pada kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik sebagai tanggung jawab iman kami kepadamu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon padamu, kiranya proses saat ini di mana kami sedang bergumul dengan kondisi COVID-19 ini Tuhan, Engkau tuntun kami semua untuk kami bisa tetap waras menjaga pikiran kami juga bisa mengelola batin kami, untuk kami bisa terus menyesuaikan, untuk kami bisa terus bersama-sama melihat bahwa pandemi ini bagian dari rencanamu untuk kami bisa bertumbuh di dalam kehidupan iman spiritualitas kami, sehingga Tuhan di dalam kondisi saat ini kami bisa terus bertekun dan menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk menjaga segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan tuntunanmu, sehingga kami bisa menjalani kondisi new normal hari ini tetap dengan penuh sukacita dan penyerahan diri penuh hanya kepadamu. Tuhan sendiri yang tuntun kami, Tuhan sendiri yang pimpin kami, begitu juga bagi para pemimpin kami dan bagi saudara-saudara kami yang memimpin di garda depan, baik untuk perbaikan ekonomi maupun untuk pemulihan kesehatan kami semua. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun, memberkati dan menolong mereka semua. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya sepenuhnya Engkau bekerja di dalam kehidupan ini dan Engkau ada bersama kami karena Engkau Allah kami yang setia. Di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa syafaat kami di dalam doa yang telah Engkau ajarkan pada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kebaikan dan kasih setianya yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita ini. Persembahan hari ini kita akan mengumpulkannya di kotak yang di depan. Caranya dengan cara bergiliran, 3 baris pertama. Nanti majelis akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan membaca nats yang terambil dari Matius 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari ini persembahan ada 3 Bapak Ibu Saudara, amplop untuk PGIW, buat renovasi pastori dan persembahan minggu pagi ini. Kita angkat pujian dari PKJ 149 ayat 1. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setiap Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kok di ini, Bu?
Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk jemaat kita berdiri. Kita akan bawa doa ini ke dalam persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau berikan berat kami sampai pada hari ini Tuhan. Engkau melihat sebentar kami telah memberikan berkat yang datangnya darimu saja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua persembahan ini. Lihat tantangan yang memberikannya, berikan juga hikmat Tuhan untuk yang mengelola persembahan ini. Beri berkat kami untuk kemudian hari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah bertekun dan konsisten berkomunikasi bersama Tuhan, sehingga kita bisa membagikan pengalaman iman kita bersama Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memampukan kita. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia, kekal dan menteguh. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan.
kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatan